Oke, selamat datang kembali di channel Wadu Sanjaya. Nah, kita ini ada di suatu tempat di Surabaya, guys. Ya. Bagi teman-teman yang baru saja mampir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya, like dan share jika video ini Anda rasa bermanfaat. Nah, pada malam hari ini kita mau jagong. Ya, jagong menghabiskan waktu malam ini. Ya, temanya adalah tema yang mungkin cukup menarik. Temanya adalah Kerajaan Majapahit. Ya, Pahit sekali. Majapahit. Ya, atau Wilwatikta ya. Nah, ini di samping saya ini ada salah satu narasumber ya. Narasumber, kenalkan Pak namanya. Aku kurang ngerti mau coba itu. Ini namanya Jagong yang ngono iki, Pak. Ngerti gak ngerti pokoknya ada Jagong. Intine kuwi. Ya. Lurus kemekel iki. Oh, makanya. Kenalan dulu, Pak. Bejo, nama saya Bejo. Oke, namanya Nama saya Bejo. Pak Bejo. Iya. Bejo-bejone wong luwih becik wong bejo. Ya. Nah, itu. Nah, namanya juga Jagong. Jadi ini adalah perbincangan yang untuk menghabiskan malam saja ya. Untuk saling bertukar pikiran gitu ya. Siapa tahu dapat inspirasi. Masalahnya ini enggak ada kopi. Itu tok sing kurang. Nah, yang pertama oke kita mulai ya, Pak Bejo. Nah, kita tahu bahwasannya tuh Majapahit itu adalah kerajaan yang apa, Pak? Majapahit itu loh kerajaan yang apa? Fenomenal. Fenomenal, betul. Ya, fenomenal ini. Kerajaan yang fenomenal, yang besar, ya, yang masyhur. Nah, dan kebesarannya ini sudah sangat dikenal di seantero Nusantara bahkan dunia, ya. Dunia itu mengakui bahwa kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang besar. Nah, pertanyaannya simple tapi bikin mumet. Kerajaan Majapahit yang tadi katanya besar tadi itu, kenapa kok bisa runtuh? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira kenapa, Pak? Majapahit kok bisa runtuh? Nah, ini yang bikin runtuh itu saya kira juga banyak faktor. Tapi intinya kurang persatuan aja. Kurang Persatuan sepak bola. Partai Persatuan. Makanya ada julukan Partai Gajah Mada. Kenapa ada Gajah Mada? Nah, ternyata pengetahuannya luar biasa loh. Ya tahu Gajah Mada juga loh. Ya. Nah, sepertinya ada gulenya datang sepertinya. Oh, belum. Oh, belum. Nah, jadi tadi katanya Pak Bejo tadi Majapahit bisa runtuh itu karena kurangnya persatuan. Nah, itu tadi. Nah, sampai sekarang pun peneliti itu masih bingung. Mereka tidak bisa menentukan atau mendapatkan petunjuk letak posisi keratonnya, keraton Majapahitnya. Ya, setiap kerajaan kan pasti punya keraton, punya istana. Itu belum pernah dan sampai saat ini belum ditentukan atau belum didapat petunjuk. Yang ada hanya pusat kota gitu aja. Gapuro gitu aja yang ditemukan. Tapi keratonnya kalau di Jogja itu seperti Keraton Yogyo, tempatnya Hamengkubuwono berada itu kan ada jelas. Tapi Majapahit ini sampai sekarang belum ditemukan keratonnya ya. Yang ada hanya bekas pemukiman, gapura seperti itu. Tapi keratonnya tuh enggak ditemukan. Nah, pertinyi ini. Nah, kenapa kok posisi keraton itu kok sampai sekarang kok
para ilmuwan itu kok belum bisa menemukan tempat letak posisi tepatnya itu loh. Kira-kira kenapa Pak Bejo ini? Yang jelas itu misteri. Itu aja misteri. Misteri. Misteri dalam arti tanda kutip. Apa maksudnya Pak? Lah ya itu misteri. Misteri, oke. Misteri kok apa sih Pak? Tidak bisa ditemukan dan tidak akan ditemukan. Tidak ditemukan dan tidak akan ditemukan. Berarti artinya tidak bisa ditemukan dan tidak akan ditemukan. Udah ya, kenapa kok seperti itu? Apa alasannya kok gak bisa ditemukan? Karena misteri tadi. Bulet. Jadi itu masih misteri guys, kata Pak Bejo. Misteri. Nah, misteri piye meneh? Wis mentok guys. Ya, nah itu misteri guys. Jadi seperti itulah. Nah, itu tugasnya ilmuwan lah, cari makanya pecahkan misterinya ya, atau tugas Anda semua. Ya. Berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas kerajaan Majapahit itu kerajaan yang besar ya. Terus apa tadi? Lali aku. Penyebab runtuhnya itu karena kurang persatuan. Terus letak keratonnya masih misteri. Ya. Nah, timbullah pertanyaan berikutnya. Ya. Timbullah pertanyaan berikutnya yaitu orang Majapahit itu sekarang di mana? Orang-orangnya, keturunannya itu terus mereka ini sekarang ini ada di mana gitu? Kalau sekarang itu istilahnya berkelana. Jadi di mana-mana juga ada. Berkelana. Iki guyone ra digawe-gawe lho. Temenanan nih kok. Loh iya bener, berkelana. Kalau sampean mau lihat di Belanda juga ada orang Majapahit. Nah, itu namanya berkelana. Nah, itu. Jadi orang Majapahit itu berkelana menyebar ke empat penjuru mata angin. Ya. Jadi di mana-mana itu ada banyak orang Majapahit ya, sudah berketurunan bergenerasi gitu ya. Jadi sebetulnya banyak di mana-mana. Mungkin kita keturunan Majapahit yang nggak ngerti kita. Ya. Nah, sekarang kita berandai-andai. Kita berimajinasi. Ya main imajinasi saja. Jenenge jagong yang ini. Sak karepe ya. Nah, kita membayangkan apa jadinya, situasinya atau kondisinya jika Majapahit itu masih ada sampai sekarang. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu? Yang jelas dan yang pasti itu akan terjadi negara Nusantara, bukan Indonesia yang sekarang. Bukan Indonesia. Jadi Indonesia tidak akan pernah ada kalau adanya negara Nusantara yang jelas. Nah, adanya negara Nusantara. Nah, itu kira-kira kondisinya seperti apa? Ya, itu kan namanya berarti kan, cuma namanya. Kondisinya itu loh, masyarakatnya bagaimana? Keamanannya kira-kira yang jelas itu Gemah Ripah Loh Jinawi. Ya. Berarti Majapahit itu asli Majapahit. Nah, berarti Pak Bejo tadi berimajinasi ya. Tadi kan ini kan memang meminta imajinasi kita. Jadi jika Majapahit itu masih ada sampai sekarang, itu pasti keadaannya akan lebih baik, berarti kan gitu ya. Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo itu ya. Nah, sekarang aja mau makan susah, mau minum juga susah. Nah, berarti Pak Bejo tadi sekarang kita di Gojek. Iya, titik ngandalnya Gojek. Seandainya kalau Majapahit itu masih jaya sampai sekarang, kita akan menjadi suatu bangsa yang besar, yang hebat ya, seperti dulu itu ya. Semuanya makmur, toto tentrem Kertoraharjo. Nah, itu tadi. Luar biasa ya. Setuju sekali. Nah, tadi kita sudah membayangkan kalau Majapahit masih ada itu kita semuanya hidupnya lebih enak lah, kira-kira gitu. Nah, Nah, sekarang kita lihat kondisi Indonesia. Waduh, ada telepon. Sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi ada iklan ya. Tadi gulenya datang.
Nah, tadi sampai mana ya? Lali aku. Oh, kalau Majapahit masih ada. Nah, tadi Pak Bejo menyampaikan bahwa kalau Majapahit itu masih ada, kemungkinan besar akan ada negara Nuswantara yang tentram, makmur, maju. Ya, mungkin akan menjadi negara yang hebat di Asia mungkin ya, mengalahkan Cungkuk mungkin Cina ya, bisa jadi. Nah, kemudian apakah Anda yakin Pak Bejo kalau Indonesia ini adalah kelanjutan dari Majapahit? Kira-kira benar atau salah pernyataan itu? Indonesia adalah kelanjutan dari kerajaan Majapahit. Apakah pernyataan itu betul? Oh ya, sangat betul sekali pastinya. Kena, betul sekali katanya. Jadi Pak Bejo setuju bahwa Indonesia itu adalah kelanjutan dari kerajaan Majapahit. Apa Pak yang membuat Anda itu menyimpulkan kalau Indonesia atau NKRI itu adalah kelanjutan dari kerajaan Majapahit? Nah, ini yang agak susah karena banyak faktor yang mempengaruhi. Jelaskan Pak. Jelas. Ada pernyataan harus ada penjelasan. Pastinya itu SDM. Yo apa hubungannya apa? Apa SDM? Banyak pengaruh kebudayaan dari luar. Terus gaya hidup, ya itu yang mempengaruhi runtuhnya Majapahit. Emang pertanyaan apa tuh? Yang jelas kan ini apa? Kelanjutannya. Kelanjutannya. Kenapa tidak berlanjut? Pertanyaannya nggak gitu Pak. Pertanyaan tuh apa yang menyebabkan Anda menyimpulkan kalau Indonesia itu kelanjutan dari Majapahit? Kenapa kok Anda menyimpulkan kalau Indonesia itu adalah kelanjutan dari Majapahit? Ngerti gak? Nyapa kok sampean apa sih dengeran nih? Nyapa kok setuju sampean Indonesia tuh lanjutannya Majapahit itu nyapa kok iso di pemikiran ngono? Dari tradisi ya, adat itu masih melekat di masyarakat khususnya Jawa. Oke, masih mengandung unsur-unsur Majapahit. Masih mengandung nilai-nilai kemojopahitan. Masih mengandung nilai Majapahitan. Adat istiadat. Sampai sekarang pun masih banyak yang berpegang teguh pada itu. Nah, nantinya tujuannya kan untuk pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Sampai Papua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu juga masih dari kitab apa tuh jenisnya? Sutasoma ya. Itu dari Majapahit, Garuda itu juga dari Majapahit. Bendera merah putih itu katanya juga dari Majapahit ya. Bener ya? Saya kira bener. Saya kira bener. Iya. Terus semboyan-semboyan itu ya kalau saya perhatikan di tentara angkatan laut itu kan dari bahasa Majapahit semua. Jalaseva, Jayamahe, Bayangkara, apa meneh akeh lah. Masih menggunakan apa? Moto-motonya orang Majapahit zaman dulu. Itu menunjukkan kalau Indonesia itu adalah kelanjutan dari Majapahit. Ya, itu tadi. Betul sekali itu. Salah satu wujud tradisi ya, tradisinya zaman Majapahit. Ya itu tadi. Sampai sekarang ini kan masih ada. Masih ada, betul sekali. Iya. Nah, berarti itulah yang mengindikasikan kalau Indonesia itu adalah lanjutan sambungan dari Kerajaan Majapahit. Nah, terus ini terakhir gitu Pak. Terakhir. Apa yang harus kita tiru dari Kerajaan Majapahit untuk masa sekarang ini? Apa yang bisa kita tiru, kita contoh dari Majapahit dulu? Nah, itu terakhir Pak. Nah, ini yang perlu dicermati ini. Perlu ditiru. Nah, ini Pak. Yang jelas itu kesatuan. Kesatuannya. Kesatuan. Nah, itu yang harus dipegang teguh. Ya. Terus itu persatuan, terus apa lagi? Bisa sih tok. Oke, Mas. Minimal telu lho, Pak.
telu, papat atau telu lah. Loro kas. Kok kenyang sih? Ya persatuan, oke. Terus apa nih? Ayo apa nah ya? Apa tuh? Apa rasanya ini? Soalnya jeru sih. Iki pertanyaannya simpel tapi jeru. Simpel tapi jeru ini. Simpel tapi jeru. Ayo Pak, loro kas Pak. Ayo apa ya? Untuk sepeda Pak. Jokowi. Persatuan, betul ya. Persatuan itu harus kita tiru. Tanpa persatuan kita akan kalah dengan apa ya? Musuh-musuh dari luar lah ataupun dari dalam. Nah, terus apa meneh? Apa sih yang harus ditiru? Apa ya? Apa Pak? Iki suwi iki mikir. Ya, Majapahit itu adalah kerajaan yang besar, merupakan negara apa itu namanya maritim dan agraris. Maritim itu laut, agraris itu pertanian. Ya, pada masa itu lautnya sangat hebat, angkatan lautnya. Artinya kita menguasai lalu lintas laut karena militernya kuat. Apa itu nama tentaranya maksudnya? Ya, armada lautnya banyak. Sepertinya itu juga harus ditiru, militernya dikuatkan. Ya, militernya dikuatkan, kemudian agraris, pertaniannya, manusia bisa kuat, bisa hebat karena makannya kenyang. Ya, jadi kita harus juga memperkuat agrarisnya, pertaniannya. Kalau pertaniannya kuat, rakyatnya juga pasti kuat. Sepertinya itu, kalau saya. Ya, nggak tahu yang lain. Sisanya adalah politiknya. Orang-orang yang berpolitik itu loh. Harus diluruskan lah ya, korupsi nggak ada gitu ya, benar-benar jujur mengabdi kepada negara. Nah itu tadi perbincangan kita tentang Jagong Malam, bahas tentang kerajaan Majapahit mulai dari apa tadi, apa ya tadi lali aku, letak posisi keratonnya yang misteri ya, aku jeeling, kemudian keturunannya menyebar kemana-mana ya, banyak ya, kemudian apa tadi, Indonesia akan kalau Majapahit masih ada, akan ada negara Nuswantara yang sangat hebat maju, Gemah Ripah Loh Jinawi. Kemudian Indonesia itu kelanjutan dari kerajaan Majapahit karena indikasi tadi ya, budayanya masih dipakai sampai sekarang. Dan yang terakhir tadi adalah kita harus meniru persatuannya, meniru kekuatan militernya, menguasai laut dan bisa mengolah pertaniannya dengan baik. Oke, itu teman-teman. Ya. Dari sini kita mengucapkan terima kasih sudah menyimak video kita sampai akhir. Saya Fajar dan Pak Bejo. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wadwurs. Ya, jangan lupa subscribe.